Saudara dan saudariku, pada hari raya Santo Filipus dan Yakobus, apa yang bisa kita belajar atau pesan apa yang bisa kita peroleh dari kedua rasul ini? Yang pertama, sikap mereka yang tegas tanpa ragu-ragu dalam beriman kepada Kristus dan berani untuk mengambil tindakan yang pasti tanpa ragu-ragu dalam menggunakan. Sikap yang tegas tanpa ragu-ragu dan berani setelah mereka memutuskan untuk menjawab ya terhadap panggilan Tuhan. Mereka menyerahkan diri, memberikan seluruh waktu dan tenaga mereka untuk mewujudkan iman mereka kepada Yesus lewat kata-kata dan lewat perbuatannya. Yang kedua, mereka sendiri tidak goyah dengan keadaan sekitar mereka yang mempengaruhi hidup mereka. Mereka ombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh asing yang ada di wilayah di mana mereka tinggal dan mereka bekerja. Tetapi mereka tidak goyah, mereka sudah memilih Yesus Kristus dan Nabi Yesus yang menjadi fokus, menjadi contoh dan teladan mereka. Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan mereka. Saudara dan saudari, kita juga diajar, kita yang sekarang hidup di zaman sekarang ini, kita diajar untuk kita tidak tergoyahkan di tengah-tengah gempuran pesona dunia dan bujuk rayu golongan agar kita meninggalkan Kristus dan gereja. Sekarang ini banyak pengaruh yang menimbulkan tentang ajaran-ajaran iman yang diberikan oleh gereja Katolik, yang coba membuat dan mengucapkan sebagai tindakan gereja. Tapi Santo Yakobus dan Santo Filipus menunjukkan kepada kita, mengajak kita untuk tetap tidak goyah, tetap teguh pada iman dan tidak menyerah kepada pengaruh-pengaruh apa. Mungkin kita bertanya mengapa kita harus meninggalkan gereja itu gara-gara alasan yang murahan atau sepele atau tawaran-tawaran kesenangan dan fasilitas dunia yang hanya sebentar. Mengapa kita bisa berbohong dan berfiur dalam tindakan iman? Mengapa kita mudah meninggalkan tugas dan tanggung jawab dalam gereja gara-gara ada konflik biasa? Orang yang mengerjakan tugas dalam gereja, dalam tugas sebentar ada konflik kecil, ada masalah kecil, masalah kecil orang itu mengerjakan gereja, yang seterusnya. Kalau kita belajar dari Yakobus dan Filipus, walaupun ditantang dengan berbagai macam cara dan berbagai masa kita mau meninggalkan panggilan kita untuk melayani Tuhan gara-gara masalah atau kesulitan yang kita hadapi secara pribadi. Tuhan harus di atas segala-galanya. Tuhan yang memanggil kita akan memampukan kita untuk melampaui segala kesulitan dalam hidup kita ini. Sebagaimana dia memampukan Filipus dan Yakobus untuk kemudian menjadi martir, untuk menjadi pewarta. Mereka menggunakan otak mereka untuk berpikir dan juga mencari jalan supaya Yesus itu bisa diajarkan dan diterima di mana-mana. Mereka menggunakan mata mereka untuk melihat. Mereka menggunakan mulut mereka untuk mengatakan kebenaran dan hati mereka untuk menghidupi hal yang baik. Sehingga ada orang yang katakan begini, mata yang terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Mata yang terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Mulut yang terindah adalah mulut yang selalu belajar untuk berkata baik dan benar. Mulut yang terindah adalah mulut yang selalu belajar untuk berkata baik dan benar. Dan hati yang terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik. Berpikir buruk, berprasangka jahat tentang orang. Jadi mari kita gunakan mata, mulut dan hati kita untuk sesuatu yang baik.
sukacitamu, tulus ikhlas menyerahkan sukacitaku. Ragaku sepanjang hidupku mengalami serahkan padamu. Lampu dia Bapa selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah persembahan yang kami ajukan kepadamu pada pesta Rasul Santo Petrus dan Yakobus. Semoga sembah kami ini sungguh-sungguh berkenan di hatimu. Demi Kristus Tuhan dan Penanggung kami. Amin. Tuhan bersama, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih yang tak terhingga, Dia yang kini kami salib, telah menyerahkan diri sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang menyedihkan. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja, sehingga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dan penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua mereka, kami memuji dan memuliakan Engkau dengan tanti yang berseluruh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, surga segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan mencurah roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah bersama Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai tindakan kita." Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat.
seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan Paus dan Fransiskus dan uskur kami Agustinus serta Rohani Maksimal. Ingatlah juga akan saudara saudari kami kaum beriman yang kami bawakan pada hari ini. Mari kita ingat akan intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon berkata juga bagi diri kita sendiri yang berkumpul di sini saat ini. Untuk sanak keluarga kita di mana pun mereka berada saat ini. Kita mohon berdoa kasih kepada kita semua agar telah kita diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau berkenankan terus untuk memuji dan memuliakan diri Kau dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk Tuhan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala kehancuran, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai kita bersama. dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.